Denny Siregar tiba-tiba saja menyebut nama saya di akun Instagramnya. Dia mengomentari berita di Kompas.com yang memuat pernyataan saya bahwa Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah. Denny lantas menulis caption, "Dari sini kita belajar bahwa Bung Hatta dan B.J. Habibie ternyata bukan siapa-siapa." Maksud Denny tentu menyindir saya. Dia ingin bilang Gibran yang saya puji itu tak ada apa-apanya dibandingkan Bung Hatta dan B.J. Habibie. Bukan cuma itu, rangkaian komentar dari netizen tentang postingan Denny itu juga terasa kejam terhadap saya. Saya dituduh sedang menjilat lah, saya dituduh sedang berusaha memperoleh jabatan komisaris lah. Ada pula yang bilang saya memang pantas dikeroyok dan ditelanjangi. Dan berbagai ucapan, makian, sindiran, dan hinaan lainnya. Saya tentu saja tidak keberatan bila orang tidak setuju dengan pandangan saya bahwa Gibran adalah wakil presiden terbaik yang pernah ada di Indonesia. Kalimat saya itu sebenarnya berasal dari obrolan saya di podcast Kompas.com. Teman-teman Kompas mengangkat suara pihak-pihak yang mempertanyakan kapasitas dan kualitas Gibran untuk menjadi pemimpin di masa datang. Ketika itulah saya menyatakan banyak orang sekedar menyepelekan Gibran tanpa melihat fakta. Di situ saya mengatakan, menurut saya Gibran adalah wapres terbaik di Indonesia sepanjang sejarah kita. Saya itu tidak kenal pribadi Gibran, tapi saya menganggap dia jauh dari tidak berkualitas. Kembali ke Denny. Saya paham sekali dengan sindiran dia. Sejak Denny keluar dari Cokro TV karena dia mendukung Ganjar dan menolak Prabowo, dia memang jadi sangat sinis pada saya. Pada 12 November 2023 misalnya, melalui akun Twitternya, dia bilang dia sedih melihat saya menjilat muntahan saya karena saya pendukung Prabowo. Sungguh, Ade Armando yang dulu kukenal idealis bisa mendadak jadi oportunis, katanya. Jadi saya rasa dia memiliki dendam tersendiri pada saya. Dan saya oke dengan sikap dia. Tapi yang lebih penting saat ini, apakah layak Gibran saya sebut sebagai wakil presiden terbaik? Saya percaya saya tidak berlebihan. Masalah dengan Denny, dia terburu-buru mengomentari pernyataan saya tanpa belajar sejarah terlebih dahulu. Kalau saja dia belajar sejarah, saya rasa dia tidak mungkin menganggap Gibran tidak bisa dibandingkan dengan Bung Hatta dan B.J. Habibie. Tentu saja saya sangat mengagumi Bung Hatta. Dia adalah seorang negarawan terbesar di Indonesia. Tapi dia menjadi wakil presiden pada saat Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Orang nomor satu di pemerintah ketika itu adalah Perdana Menteri. Bung Hatta sendiri pernah menjabat sebagai Perdana Menteri selama 1 tahun. Namun di masa-masa selanjutnya, dari tahun 1950 sampai 1956, presiden dan wakil presiden tidak memiliki kekuasaan yang menentukan jalannya pemerintah. Ada 9 Perdana Menteri di saat itu. Mereka yang berkuasa, meski kadang dengan masa kekuasaan yang cuma di bawah 1 tahun. Bung Karno dan Bung Hatta di masa demokrasi parlementer itu bisa dibilang sekedar simbol. Jadi walaupun Bung Hatta adalah orang yang excellent, tapi sebagai seorang wakil presiden, dia tidak banyak berperan apa-apa. Bung Hatta juga mengalami perpecahan dengan Bung Karno gara-gara perbedaan cara pandang mereka soal demokrasi parlementer. Bung Hatta pro demokrasi parlementer, sementara Bung Karno lebih condong kepada sistem demokrasi terpimpin. Akhirnya pada 1996, Bung Hatta mengundurkan diri dari posisi wakil presiden karena ketidaksetujuannya dengan kebijakan Bung Karno. Jadi Bung Hatta tidak pernah dan mungkin juga tidak ingin menjadi wakil presiden yang aktif. Lantas kita sekarang masuk ke era Orde Baru. Di 31 tahun kekuasaannya, 1967 sampai 1998, Soeharto memiliki 7 wakil presiden. Mereka adalah orang-orang pintar. Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusuma, Sudarmono, Tri Sutrisno, dan B.J. Habibie. Tapi ketika itu mereka adalah sekedar pelengkap atau ban serep presiden. Sultan Hamengkubuwono IX bahkan tidak bersedia kembali dicalonkan karena tidak sanggup menghadapi sang presiden yang semakin menunjukkan tanda-tanda korupsi. Adapun B.J. Habibie yang disebut Denny tadi juga adalah sebenarnya teknokrat brilian. Tapi dia hanya menjadi wakil presiden selama 2 bulan. Jabatan wakil presiden itu bisa dibilang sekedar masa transisi sebelum akhirnya B.J. Habibie menjadi presiden pengganti Soeharto. Jadi menurut saya, tidak ada satupun wakil presiden di Orde Baru yang bisa dinilai berkualitas sebagai wakil presiden. Mereka bisa saja pintar, handal, brilian, tapi tidak menjalankan peran berarti sebagai wakil presiden. Bahkan menurut saya, kecuali Sultan Hamengkubuwono IX, tidak ada satupun wakil presiden di masa itu yang berusaha meredam keotoriteran dan korupsi Soeharto. Mereka mungkin tidak ikut terlibat dalam rangkaian kejahatan itu, tapi mereka cuma diam. Di masa pasca 1998, sejalan dengan semangat reformasi, seharusnya kondisi kan berubah. Nyatanya juga tidak. Mula-mula Presiden B.J. Habibie tidak memiliki wakil presiden. Presiden berikutnya Abdurrahman Wahid memiliki wakil presiden Megawati.
Di masa itu yang terjadi justru ketegangan antara Gus Dur dan Megawati. Bahkan kemudian Megawati dianggap bertanggung jawab atas diturunkannya Gus Dur pada 2001. Megawati kemudian mengangkat Hamzah Has sebagai wakil presiden. Ternyata Hamzah pun tak dilibatkan secara aktif. Kehadirannya terkesan lebih sekedar sebagai memenuhi syarat diperlukannya seorang wakil presiden. Presiden SBY di masa berikutnya punya 2 wakil presiden, Yusuf Kala dan Budiono. Kemudian Jokowi juga punya 2 wakil presiden, JK lagi dan Ma'ruf Amin. Baik di masa SBY dan Jokowi, JK nampak lebih sekedar sebagai pembuat masalah daripada wakil presiden yang mendukung presiden. Hubungan antara SBY dan JK terlihat sekali tidak harmonis, diwarnai ketegangan dan konflik. JK bahkan disebut sering terkesan dominan dan melampaui batas peran seorang wapres di masa SBY. Di masa Jokowi, JK tetap terlihat seperti senang mengambil jalan sendiri. Di sejumlah hal, JK bahkan secara terbuka mengkritik kebijakan Jokowi. Namun JK sendiri mengakui bahwa peran yang dimilikinya lebih terbatas dan dia lebih berperan untuk membantu presiden. Banyak pihak menyebutkan salah satu sumber masalah JK adalah dia tetap berposisi sebagai seorang pengusaha besar yang kerap mencampurkan kepentingan bisnisnya dengan posisinya sebagai wakil kepala pemerintah. Budiono, dia juga dihormati sebagai ekonom handal di Indonesia. Dia disegani karena integritas, kapasitas, dan kesederhanaannya. Masalahnya, dia juga dikenal sebagai pekerja sunyi yang tidak biasa tampil di panggung politik. Media tidak banyak memberitakan kerjanya. Namanya juga sempat tercoreng ketika sempat disebut dalam kasus bailout Bank Senturi yang terjadi saat ia menjadi gubernur BI. Kasus ini menjadi sorotan politik dan dibawa ke DPR, namun tidak ada bukti hukum kuat untuk menjadikan Budiono sebagai tersangka. Terakhir tentu saja adalah Ma'ruf Amin. Siapapun tahu bahwa semula Jokowi hendak memilih Mahfud MD sebagai wakil presidennya. Tapi karena partai-partai politik keberatan, Jokowi akhirnya harus memindahkan pilihan. Proses itulah yang menyebabkan Ma'ruf Amin ditunjuk sebagai wakil presiden. Selama 5 tahun jabatannya, Ma'ruf bisa dibilang tidak melakukan apa-apa kecuali sebagai ban pengganti. Cerita agak panjang ini saya tuturkan untuk menunjukkan betapa sebenarnya Indonesia tidak memiliki daftar wakil presiden yang saat menjabat diberi hak, diberi tugas, dan menjalankan peran lebih dari sekedar pelengkap presiden. Karena itulah saya melihat saat ini, Gibran bisa mengubah tradisi ini. Tampaknya Prabowo memberikan otoritas lebih daripada sekedar ban pelengkap pada Gibran. Dan kesempatan ini secara bertahap dimanfaatkan Gibran selama 7 bulan terakhir. Dia tidak cuma duduk anteng, nyaman di kantor, dia turun ke lapangan, dia bertemu masyarakat, dia membuat program, dia bahkan membuat seri 7 video yang berisi penjelasan tentang isu-isu strategis yang perlu dipahami secara mudah oleh masyarakat. Dari soal bonus demografi, hilirisasi nikel, hilirisasi produk laut, hilirisasi pertanian, AI masuk sekolah, dan kris. Kita bisa saja berdebat tentang apakah video-video itu relevan untuk masyarakat pedesaan misalnya. Tapi yang terpenting, dia berusaha menjangkau dan bicara pada masyarakat. Dia bahkan meluncurkan program lapor Mas Wapres yang bertujuan menampung keluhan masyarakat di seluruh Indonesia. Ya sayangnya program ini tidak terlihat berjalan lancar saat ini. Apapun ceritanya, saya melihat dalam 7 bulan ini Gibran telah berusaha menampilkan sosok baru seorang wapres. Saya percaya dalam 7 bulan ini saja Gibran telah melampaui apa yang selama ini dilakukan para wapres-wapres sebelumnya. Anda boleh saja tidak setuju, tapi memang bukankah kita tidak perlu selalu setuju? Saya tidak sedang berusaha menjilat, karena menjilat bukanlah kebiasaan saya. Saya hanya ingin Indonesia menjadi lebih baik. Dan karena itu, saya mendukung Gibran bertindak produktif dalam 4,5 tahun ke depan. Tadi kita sudah melihat bagaimana tanggapan dari Ade Armando mengenai komentar yang telah diberikan oleh Denny Siregar terhadap video yang telah dibuat Ade Armando ini tentang presiden terbaik Indonesia jatuh kepada Mas Gibran. Dan sekarang kita membaca dan mendengarkan bagaimana komentar-komentar dari kawan-kawan kita. Pertama dari Frank Fratkeras Fraci. Mas Wapres adalah wapres aktif turun ke masyarakat. Mas Wapres wakil presiden muda yang terbaik. Oke, itu dibuat untuk Gibran Bung Raka ya. Dari Purnotomo, buat Denny Siregar. Hai Denny, dulu kamu realistis tapi sekarang stres waktumu bersama Banteng. Selama 2029 kami rakyat Janteng stop milik Banteng asal kalian tahu. Ini banyak juga
yang tidak mendukung Partai Banteng ini ya. Dan pastinya kalian tahu itu siapa yang dimaksud. Setuju, tenggelamkan di pemilu 2029 biar merasakan tidak sewenang-wenang. Setuju, Ade. Ya, banyak juga yang dapat mendukungnya. Tegak lurus pada kebenaran Bang Ade. Armando semangat menyampaikan informasi aktual dan konkret. Seperti biasa, penjelasan Pak Ade membuat kita semakin mengerti tentang suatu topik perdebatan, jelas, objektif, runtuh, sob, dan tidak menghakimi. Terima kasih Pak Ade. Oke, banyak juga dukungan dari Bang Ade nih ya. Terima kasih Bang Ade, pencerahannya. Memang betul Warpes yang dulu cuman pelengkap foto di ruang kelas dan kantor. Tapi Kipran belusukan nggak ada yang seperti ini sebelumnya. Banyak juga yang memberikan dukungan kepada Mas Kipran tentang kinerja yang telah dilakukan kepada masyarakat. Awalnya saya nggak setuju dengan Anda, tapi setelah Anda urut rentetan sejarah Wapres bangsa ini, ternyata ada benar. Dan saya juga harus bilang yes untuk Anda. Ya, mantap sekali. Benar, Prabowo dan Gibran 2 periode semangat. Ade Armando GBU sukses panjang umur NKRI. Wah, mantap sekali ya. Sehat selalu Bung Ade. Bravo narasinya, tidak emosional tapi sangat mencerahkan. Oke, makasih Bang Ade. Sehat selalu. Barakallah. Dan gak usah sakit hati Bang Mando. Biarin apa kata orang yang gak suka Pak Wapres. Yang penting Bang Mando tetap kukuh penilaian bahwa Pak Wapres Kipran yang terbaik. Sehat selalu untuk Bang Mando. Bang Armando Fai melihat segala sesuatunya dengan hati dan pikiran yang bersih. Salam sehat dan waras selalu. Denny Siregar, masih ada tuh orang masih betah aja cari duit jadi buzzer PDIP-nya. Wah, ini kayaknya ada yang dapat mengetahui ya tentang hal Denny Siregar ini. Setuju Bang Ade, Mas Gibran Raka Bumi Raka Wapres Indonesia terbaik event. Maafkan Denny Siregar karena dia sudah stres berat. Wadah. Kira-kira apa ya masalah dari Denny Siregar ini sampai stres berat dia? Dapat dibuat di komentar dari kawan-kawan kita di sini. Emangnya siapa yang Denny Siregar dulu terkenal juga karena mendukung Jokowi, tapi faktanya 2024 kemarin dia dukung Ganjar malah nyusap suara Ganjar. Dengan kata lain Denny Siregar itu sampah medsos karena ocehannya nggak bisa mempengaruhi netizen. Wah, ada informasi yang sangat menarik sekali. Pembenci Gibran rata-rata pembenci Jokowi. Ya betul sekali, memang begitu, yang banyak selalu dikatakan karena dia keluarga Jokowi. Dan masih kita kurang tahu apa masalahnya dan penyebabnya sehingga banyak sekali yang membenci Bapak Jokowi ini sampai dibawa ke keluarganya. Santai aja Bang Ade. Bang Denny dulu baik dalam statementnya. Setelah salah dukung dan keluar dari Kotrot udah tenggelam, padahal beliau dulu sangat mencintai Mulyono. Semangat terus Bung Ade. Denny Siregar dan Butuh Romi sekarang IQ-nya terjun bebas tinggal 16%. Wah, apa maksudnya ini 16% ya? Jangan-jangan berbahaya nih. Bang Ade, semoga tetap sehat, tetap semangat menuju masa depan penuh harapan. Mantap sekali. Hanya karena beda pilihan, Denny Siregar jadi sangat membenci Ade Armando. Wow, sampai segitunya. Padahal Denny Siregar itu orang pintar. Betul kata Bang Ade. Ya kawan-kawan, tadi kita sudah melihat bagaimana hasil video Abang Ade Armando ini, dan semoga saja ini dapat memberikan informatif terhadap kita semuanya. Dan sekarang jangan lupa berikan komentarmu di bawah kolom komentar biar bisa kita saling diskusi bersama tentang hal-hal
tentang logika dan pikiran yang baik. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Berikan terus dukungan terhadap saya. Sekian dari saya, terima kasih.